Selamat berjumpa kembali. Saya Romo Gregory Harapan SPD akan membawakan renungan Minggu Biasa kelima tahun C tanggal 6 Februari tahun 2022. Perubahan itu datang dari kesadaran. Setiap orang yang mau berkembang dan mau mengalami hal yang baik dalam hidup membutuhkan suasana batin yang baik. Suasana batin yang baik itu menuntut sebuah kesadaran. Seorang sadar akan segala kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya. Hal-hal positif, kelebihan harus dipertahankan dan dikembangkan untuk meningkatkan mutu hidup pribadi. Sedangkan hal-hal negatif, kekurangan, mestinya dilihat sebagai cambuk untuk memperbaiki diri, sekaligus dilihat sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas hidup setiap saat. Nabi Yesaya memberi contoh untuk mengenal diri dan mengakui segala hal yang kita miliki. Dengan terus terang Yesaya mengatakan itu di hadapan Tuhan. Syarat untuk bisa mengenal hal positif dan negatif yang kita miliki adalah kerendahan hati serta iman. Keyakinan akan Tuhan yang selalu menyertai. Keterbukaan yang Nabi Yesaya miliki menjadi sebuah undangan untuk kita agar tetap terbuka terhadap karya Tuhan dalam hidup setiap hari. Yesaya mengatakan, "Ini aku, utuslah aku." Bisa dibaca dalam kitab Yesaya bab 6 ayat 1-2a, dilanjutkan ayat 3-8. Teks ini diawali dengan nyanyian para serafim yang memuji kebesaran dan kemuliaan Allah. Para serafim bernyanyi, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya." Yesaya menyadari dirinya sebagai orang yang tak pantas untuk Tuhan. Dia adalah seorang yang najis bibir, juga hidup di tengah orang yang najis bibir. Ia mendapat kebiasaan buruk itu karena masyarakat di mana dia hidup turut mempengaruhinya. Pengaruh sosial memainkan peranan yang besar dalam kehidupan bersama. Mulut Yesaya ditahirkan dengan bara api yang diambil dari atap mesbah. "Dosamu telah diampuni." Sesudah itu terdengar suara Tuhan. "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang akan mau pergi untuk aku?" Yesaya menjawab, "Ini aku, utuslah aku." Setiap kesadaran yang kita bangun akan bertahan kalau kita selalu mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Yesaya dengan sangat tulus mengakui kekurangannya di hadapan Tuhan. Mendengar pengakuan itu, Tuhan memberikan rahmat pengampunan kepadanya. Pengampunan dari Tuhan selalu tidak bersyarat. Yang dibutuhkan dari pihak manusia yaitu kesadaran untuk memperbaiki diri. Mereka meninggalkan segalanya dan mengikuti Yesus. Bisa dibaca dalam teks Injil Lukas bab 5 ayat 1-11. Yesus mengubah hidup dan cara pandang pendengarnya. Pertama dengan mengajar. Ia mengajar untuk membuka cara berpikir. Dan sesudah itu membantu pendengarnya untuk membuat pilihan kemana ia harus pergi atau apa yang harus ia lakukan sesudahnya. Kedua, dengan perbuatannya. Yesus melakukan sesuatu agar para murid lebih gampang mengerti apa yang diajarkannya dan sendiri menyaksikan bagaimana Yesus melakukannya. Yesus menyuruh Simon untuk bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jala untuk menangkap ikan. Simon terkejut mendengar apa yang Yesus perintahkan. Alasannya pertama, dia adalah seorang nelayan. Dia mengenal situasi danau serta tahu kapan waktu yang tepat untuk menebarkan jala. Kedua, sepanjang malam mereka sudah menebarkan jala tetapi tidak menangkap apa-apa. Pada malam hari saja mereka tidak menangkap apa-apa, apalagi siang hari. Naluri sebagai seorang nelayan sungguh bekerja dalam diri Simon. Kerendahan hati yang Simon miliki menjadi pendorong utama untuk melakukan apa yang Yesus perintahkan. "Karena engkau menyuruhnya, aku melakukannya juga."
Kerendahan hati menghantar Simon untuk mengimani apa yang Yesus katakan. Iman selalu mengundang kita untuk rendah hati dan percaya. Buah dari kerendahan hati yaitu menyaksikan kebesaran dan keagungan Tuhan dalam hidup setiap hari. Dengan iman yang kita miliki, kita bisa menyaksikan hal yang ajaib, yang sukar dimengerti oleh akal budi. Simon dan kawan-kawannya menangkap banyak ikan sampai jala mereka mulai koyak. Tuhan selalu mengubah cara pandang dan pemahaman orang yang rendah hati dengan rahmat yang Tuhan sendiri berikan dalam pengalaman nyata setiap hari. Dengan melihat apa yang terjadi setelah Simon mengikuti apa yang Yesus perintahkan, ia semakin menyadari kekecilannya. Ia menyadari ketakberdayaannya. Ia tersungkur di depan Yesus. Tersungkur adalah sebuah ekspresi ketakberdayaan, ketidakpantasan, penyesalan, sekaligus permohonan. Di saat Simon tersungkur, ia meminta Yesus untuk pergi darinya. Karena Simon menyadari kedosaannya. Simon awalnya agak angkuh, bangga dengan mengatakan, "Sudah kami lakukan semalaman, menebar jala, tetapi tidak mendapat apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruh, maka kami melakukannya juga." Dari jawaban Simon itu semacam ada sebuah keterpaksaan, keraguan, pengalaman yang direfleksikan oleh Simon itu yang mengubah hidupnya serta hidup orang lain. Setelah mujizat penangkapan ikan itu terjadi, Simon takjub dan orang banyak juga takjub. Dalam situasi seperti itu, Yesus meneguhkan Simon serta teman-temannya, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Reaksi Simon, Yakobus, Andreas, dan Yohanes yaitu mereka meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus adalah sebuah pilihan bebas. Pilihan itu lahir dari sebuah kesadaran dan iman. Dua aspek inilah yang mengubah hidup manusia untuk menjadi lebih baik. Paulus menegaskan, inilah yang kami wartakan dan inilah yang kami imani. Bisa dibaca dalam surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus bab 15 ayat 1-11. Paulus teguh berpegang pada Injil. Ia memiliki keyakinan bahwa Yesus sudah wafat karena dosa-dosa kita, dikuburkan dan bangkit. Ia telah menampakkan diri kepada perorangan seperti Kefas misalnya, dan juga kepada kelompok orang seperti para murid dan orang-orang yang percaya lainnya. Terakhir, Paulus memberi kesaksian bahwa Tuhan telah menyentuh hidupnya melalui penampakannya. Ingat cerita di jalan ke Damsyik saat Paulus disapa Tuhan. Paulus memberi contoh tentang sebuah keterbukaan untuk mengakui kekurangan dan kelebihan diri. "Aku yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Oleh kasih karunia Allah, aku telah menjadi seperti aku sekarang ini, menjadi saksi Kristus. Kasih karunia yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia." Kasih karunia itu membuat Paulus menjadi pekerja keras dan berkeyakinan bahwa Allah terus menyertainya. Kesadaran membawa orang kepada perubahan. Karena itu saudara dan saudari, mari kita terus menyadari akan segala sesuatu yang kita miliki, kelebihan dan juga kekurangan kita. Kelebihan kita pertahankan dan tingkatkan, sedangkan kekurangan kita perbaiki. Dan kalau boleh, kita ubah dalam hidup setiap hari. Tuhan memberkati.